mau ngelakuin apa, ataupun Anda merasa bosan dengan apa yang kalian lakukan, bahkan menyebalkan di setiap apa yang sedang kalian jalani. Bahkan ketika kita melihat teman-teman kita ngerasa tidak menyenangkan aktivitas-aktivitasnya. Tonton video ini. Ada di masa sulitnya kita akan merasa kalau misalkan kita itu paling orang yang tidak berguna. Saat kita mungkin di masa sulitnya kita ngerasa aktivitas apapun yang kita kerjakan kadang-kadang merasa membosankan. Bahkan kadang-kala ya yang mungkin kita setiap ada yang teman kita lagi bergurau, kita yang ngerasa kalau misalkan aktivitas mereka itu yang merasa membosankan gitu kan untuk kita dengarnya ya gitu. Ya karena emang kita lagi berada di masa sulitnya itu. Ya gimana caranya untuk kita supaya berhasil untuk keluar dari sana gitu kan, kita harus belajar untuk cara mengatasi masa sulit ini guys gitu kan. Nah, cara mengatasi masa sulit untuk yang pertama gitu kan, itu adalah Simon People kan. Nah, Simon People gitu kan, gimana caranya kita ketemu banyak orang guys gitu kan. Saat kita mungkin di masa sulitnya jangan hanya diam, tapi gimana caranya kita bertemu orang-orang yang sudah sukses guys, yang udah pernah di masa sulitnya dan keluar dari sana. Kita cari gitu kan, kita cari orang-orang yang mungkin berpengaruh terhadap apa yang sedang kita jalani. Karena apa? Karena di saat kita mungkin di masa sulitnya, kita diajarkan untuk mencari lingkungan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita diajarkan bagaimana caranya kita untuk berbaur ataupun mencari lingkungan yang searah sama apa yang kita inginkan. Ketika kalian mungkin mau sukses, cari orang-orang di sekeliling kalian, karena lingkungan itu biasanya mempengaruhi sikap kita dan tindakan kita pun kadang-kadang sesuai dari yang namanya sikap kitanya. Makanya kita harus perbaharui dari akarnya. Dari mana ya? Dari lingkungannya. Lingkungannya kita sendiri harus benar-benar ditata gitu kan. Harus bukannya kita harus pilih-pilih teman, tetapi kita harus pandai untuk mencari suatu lingkungan yang bagus untuk kita itu seperti apa gitu kan. Jangan sampai kita ya asal-asalan aja gitu kan, akhirnya ya kita merasa kalau misalkan kita itu akan menghadapi masa sulitnya kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan kita udah di masa sulitnya gitu kan, gimana cara kita untuk menyikapinya? Ya kita harus bertemu banyak orang yang sukses, bertemu orang-orang yang udah pernah menjalaninya dan mungkin berhasil untuk lolos dari masalah tersebut. Kita cari beberapa orang gitu kan. Ya jangan sampai bosan untuk bertanya gitu kan, karena kan bertanya itu nggak meluangkan ruang dan lain sebagainya gitu kan. Gimana caranya ini kita untuk sharingkan dan berbagi sampai kalian itu benar-benar mendapatkan hasilnya gitu kan, dari kesimpulan-kesimpulan yang masukan-masukan dari orang-orang yang mungkin kita temui gitu kan. Jadi Simon People ini gimana caranya kita mengumpulkan yang namanya masukan-masukan, akhirnya ya kita mendapatkan kesimpulan untuk solusinya, apa yang harus kita kerjakan nantinya, apa yang mungkin kita harus tindak lanjuti untuk selanjutnya. Kita bakalan tahu di sana karena kan kita bertemu sama banyak orang kayak gitu kan. Nah makanya di nomor 1 ini kita dituntut untuk Simon People ataupun ketemu banyak orang supaya ada masukan yang banyak gitu. Karena untuk yang keduanya yaitu ingat goal. Nah untuk poin yang kedua ini, ingat lagi nih goalnya, ingat lagi tujuannya, ingat lagi apa yang harus kita miliki sekarang gitu kan. Kita ingat lagi gitu kan, jangan sampai kita lupa akhirnya kita lupa apa misi kitanya gitu kan. Kita kan udah punya visinya, yaitu mungkin keinginan ataupun harapan yang kita inginkan. Nah kita tinggal misinya itu apa yang harus kita jalani, jangan sampai kita lupa gitu kan. Karena kita lupa akan dari yang namanya misinya gitu kan.
Jadi gimana caranya nih buat teman-teman itu gimana caranya supaya kita tetap ingat apa yang sedang kita jalani, apakah ini berpengaruh buat kita ke depannya atau enggak, itu ya mungkin ditentukan oleh teman-teman sendiri kayak gitu kan, supaya mungkin terlebih terarah, supaya kita nggak salah jalur. Nah itu tujuannya untuk kita mengingat goalnya kayak gitu kan. Kalau misalkan di masa sulitnya ataupun tantangannya ya mungkin emang ya pasti kita jalani gitu kan, tapi kan gimana caranya supaya kita itu tetap bisa satu arah dengan apa tujuan kita. Makanya kan kalau misalkan kita sulit nih, kita harus sharingkan dan berbagi dari nomor pertama yang tadi kayak gitu kan. Kita harus benar-benar tahu apa yang harus kita lakukan. Nah terus nanti kita ingat-ingat lagi goalnya kayak gitu kan, ingat-ingat goalnya lagi, apa yang harus kita miliki itu kita ingat-ingat lagi gitu kan, apakah kita udah tercapai apa belum. Kalau misalkan belum ya harus tepat kejar gitu kan, jangan sampai diam, kita cari ilmunya supaya kita mungkin nggak bingung nantinya harus apa yang kita harus lakukan, karena kan kita harus benar-benar terarah dari sana. Nah, dan yang ketiganya yaitu back to system, back to basic gitu kan. Kita ingat lagi, kita pernah luar biasa, kita pernah melakukan hal tindakan yang bagus itu kan, kita punya skillnya, kita ingat-ingat lagi gitu kan, yang pernah kita lakukan sebelumnya sampai saat ini kalian berada di tempat di masa sulit ini, mungkin udah pernah mencapai sesuatu hal yang luar biasa gitu kan, ataupun yang istimewa dari pendapat kalian, kalian lakukan lagi gitu kan. Karena kalau misalkan mungkin kita udah melakukan hal yang istimewa tapi kita nggak tahu caranya ataupun lupa caranya, kan sayang gitu kan. Kita ingat-ingat lagi yang pernah kita jalani dan mungkin berhasil menjadi hal istimewa, menakjubkan dari menurut kita gitu kan ya, kita ambil dari sana gitu kan. Terus kita juga ingat lagi yang namanya sistemnya gitu kan, sistem kita udah masuk ke dalam yang namanya sistem peraturan yang tepat atau enggak, tindakan-tindakan kita melanggar peraturan kantor atau tidak gitu kan. Ingat lagi kita, karena itu kan berpengaruh apa yang namanya kita lakukan itu tindakannya benar atau tidak kayak gitu kan. Karena yang namanya suatu perusahaan pasti masih yang namanya peraturan ataupun mungkin tindakan kita itu ya, ataupun peraturan itu akan sesuai dengan mungkin memperingan jalannya kita kayak gitu kan. Nah, makanya buat teman-teman ingat lagi skill-skill yang pernah kalian jalani, dan itu adalah hal yang menakjubkan buat yang namanya diri kalian sendiri kayak gitu guys ya. Itu kan caranya jangan sampai lupa kayak gitu kan. Ingat lagi untuk nomor ketiga ini. Jadi nomor ketiga ini adalah bentuk sistem metodologi. Jadi kita harus tahu sistemnya, itu kan ingat-ingat lagi penampilan tidak, dan ingat-ingat basicnya ataupun skillnya yang kita miliki. Jadi itu kan jangan sampai skill kita pendam, bahkan sampai yang namanya mungkin kita hanya melihat yang namanya kekurangan kitanya aja tanpa kita mengetahui kelebihan kita untuk apa kayak gitu kan. Ingat lagi gitu kan, kelebihan kita tuh banyak, cuman kadang-kadang kita skillnya itu dipendam oleh kita sendiri karena kita sering mengeluh, sering melihat hanya yang namanya mungkin hal negatifnya saja ataupun hanya keburukannya saja yang dari yang kita lihat, tanpa kita tahu gitu kan bahwasanya kita juga punya kelebihan yang luar biasa di sana kayak gitu kan. Kita timbulkan lagi kelebihannya agar mendapatkan skill yang istimewa kayak gitu kan. Itu yang nomor ketiga. Nah, nomor keempat yaitu bergairah. Jadi gimana caranya kita nih harus bergairah saat mungkin menghadapi situasi ini kayak gitu kan. Harus tetap semangat gitu kan, jangan sampai kendor semangatnya saat mungkin menghadapi masa sulitnya. Ya yang namanya tantangan yang mungkin pasti ada, cuman gimana caranya nih kita menyikapinya. Apakah kita mungkin saat menghadapi tantangan jebret gitu kan kita loyo gitu kan, apakah kita masih tetap semangat atau menjalaninya. Karena kalau misalkan dengan bergairah gitu kan, itu masalah-masalah kitanya sendiri mungkin agak sedikit meredam. Akhirnya apa yang kita lakukan nantinya gitu kan, itu akan menjadikan suatu yang agak sedikit mudah dari yang mungkin kita bayangkan. Kelimanya yaitu menantang diri. Jadi saat kita mungkin udah tahu tindakan kitanya harus melakukan apa, dengan poin yang pertama yang tadi kita udah bahas gitu kan, dan kita masih udah ingat apa yang harus kita lakukannya gitu kan. Dan nomor ketiganya mungkin kitanya udah tahu bahwasanya gitu kan peraturan yang kita udah terapkan apa belum, dan juga skillnya kita udah ingat-ingat kembali
sekali gitu kan, dan juga udah bergairah saat kita nantinya melakukannya, kita tantang diri kitanya gitu kan. Nah, nomor kelimanya itu menantang diri, jadi kita harus benar-benar menantang diri kitanya itu, jangan sampai terpesimis gitu kan. Tantang lagi yang namanya mungkin diri kitanya gitu kan. Nah, tambah lagi mimpinya supaya mungkin walaupun nggak tercapai ya minimal setengahnya lah tercapai untuk goal kalian gitu kan. Tantang lagi dirinya bahwasanya ya saya bisa gitu kan untuk melakukan hal yang mungkin yang kemarin kita nggak bisa gitu kan. Nah, ingat lagi hal-hal yang mungkin istimewa yang pernah kita buat gitu kan, ya akhirnya kita bisa melampaui yang mungkin pernah kita jalani yang hal istimewa itu gitu kan. Kita lampaui hal yang istimewa yang kita buat rekornya gitu kan. Kita tantang diri kita untuk melakukan hal yang lebih, akhirnya terpicu gitu kan untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih, yang hasilnya bakal maksimal. Yang penting itu aja. Terima kasih.